Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga. Kehadiran kami hari ini bukan sembah datang, akan tetapi ingin mendapat urapan kasih sayang daripada Tuhan di hari Natal ini. Untuk itu urapi hamba-Mu memberikan kebenaran firman Tuhan. Begitu juga kami semua yang ada di sini tanpa kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kita yang percaya dan kurang Yesus, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan dulu saudaraku. Ya, senang sekali kami berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara bertepatan di hari Natal kelahiran Sang Penebus kita Yesus Kristus. Amin. Saya didampingi oleh istri saya. Bisa berdiri sebentar, Mam. Ya, namanya Ibu Sri Desianti, yang asal dari Yogyakarta, yang sebelumnya dari kepercayaan Islam pengikut Kristus. Kemudian mungkin Bapak Ibu Saudaraku sudah tahu di mana saya bertugas. Adalah hakim pengadilan tinggi di Banten. Jadi ini wilayah hukum kami ini, Serpong ini. Akan tetapi puji Tuhan dalam waktu dekat ini, awal bulan atau sekitar tanggal 3 Januari saya dipromosikan pimpinan Mahkamah Agung menjadi hakim tinggi di DKI Jakarta. Jadi, istri bekerja juga di Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Anakku ada 5. Yang pertama bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kedua sebagai pengacara kurator, yang ketiga di pengusaha swasta, yang keempat terlupakan nomor 2, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Bogor. Jadi yang kelima sekarang kebanyakan lulusan Akpol di Semarang, tetapi sekarang sudah menjadi reskrim di Polda Kaltara, Kalimantan Utara. Amin. Itulah sekilas info. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudaraku, keluarganya, apakah baik-baik saja? Amin. Diharapkan begitu. Kalau memang ada kekurangan di sana sini, sekarang saatnya kita perbaiki. Amin. Kemudian saya tertarik seperti apa sih rahasia kehidupan manusia menurut Allah. Walaupun barangkali sudah tahu, tapi merasa terlena, merasa biasa-biasa saja hidup ini. Padahal harga mahal ini ditebus dengan sangat-sangat mahal, tidak ternilai dengan uang apabila tahu kerahasiaannya, penuh dengan perjuangan. Seperti diketahui, ini bisa saya beri. Ya. Allah itu tidak pernah menghendaki ciptaannya kita semua binasa, hancur berantakan. Ya, ingat itu. Tidak pernah Tuhan merancang satu kejahatan terhadap kehidupan kita, menghancurkan kehidupan kita. Mulai daripada perekonomianmu,
rumah tanggamu, karirmu, masa depanmu, apalagi prestasi. Itu tidak pernah Tuhan merencanakan itu supaya binasa. Ya, karena itulah, ya itu dicatat di 2 Petrus ya, ayat 3. Ya, 2 Petrus 3 ayat 9. Karena itulah Tuhan Yesus datang ke bumi ini bukan mencari orang-orang yang benar seperti saudara, mudah-mudahan sebagaimana mestinya yang benar. Bukan mencari saudara lagi yang benar, tapi mencari orang-orang yang berdosa. Supaya apa? Bertobat, supaya kembali ke jalan yang benar sesuai ciptaannya semula. Dia merancang bumi semua isinya supaya indah. Amin. Itu dicatat di dalam Lukas 3, 31 sampai 32. Itu pahami dulu. Nah, sekarang kalau kita analisis perikop firman tadi, tapi hidupku kok hancur? Kok hidupku seperti ini? Dari berbagai aspek kehidupan. Saya juga sudah berdoa, sudah bekerja, tapi kok jadi seperti ini ya hidup selama ini? Hidup terus susah, belum selesai. Cobaan satu, muncul cobaan-cobaan yang kedua, dan seterusnya, silih berganti. Nah, ada yang salah di sini. Ada yang salah. Bahkan Tuhan mengatakan, tanganku bukan tidak panjang, pendengaranku bukan tidak pendek, ya, untuk menjawab setiap peristiwa persoalan hidupmu ya. Saya selalu mengetahui, ingin menjawab, akan tetapi saya jadi enggan, kata Tuhan, bahkan malas untuk mengabulkan doamu. Karena apa? Kodrat dosa. Kodrat dosa masih tetap bercokol di dalam kehidupanmu. Roh-roh jahat yang selalu bercokol di dalam hidupmu. Jadi walaupun tadi menyanyi, merdu, bila perlu meneteskan air mata, kita beribadah, berdoa, meneteskan air mata, memberi bantuan, dan seterusnya. Akan tetapi kodrat dosa itu ada pada hidupmu. Karakteristik itu masih ada di dalam hidup kita. Ini persoalannya. Kenapa bisa terjadi itu? Yang pasti, hidup dalam penguasaan roh jahat ya, pasti sulit mengendalikan perbuatan dosa yang ada di sekitar keliling kita. Karena pikirannya pendek, bahwa kehidupan ini dianggapnya, ya, yang penting saya selamat, saya nikmat hidupku, saya bisa mendapatkan mencapai sesuatu target sesuai maksud dan tujuan hidupku, tanpa berpikir ya kepada kekekalan, kehidupan abadi di surga. Dia hanya memikirkan materi-materi duniawi. Ini persoalannya. Berarti di sana ada hawa nafsu. Saya mau sampaikan kepada saudara, di dalam hukum negara saja, hukum negara seperti di pengadilan, kita pengadilan negeri, pengadilan tinggi, juga Mahkamah Agung ya. Ketika saudara melanggar hukum, apakah itu mencuri,
korupsi, membunuh, merampok, menghina, atau barangkali selingkuh atau berzina. Jika kelakuan itu diproses secara hukum di pengadilan, pastilah mendapat hukuman setimpal dengan perbuatannya. Pasti di pengadilan negara ya. Tapi ada kalanya orang-orang tertentu menghilangkan jejak, tidak mau ketangkap. Oke, tidak menjadi persoalan. Akan tetapi Tuhan tahu perbuatanmu. Kalau saudara ketangkap, Tuhan sangat tahu sebagai penyelidik dan penguji batin, saudara akan berurusan nanti di pengadilan terakhir, alias pengadilan Kristus. Berarti saudara tidak bertanggung jawab akan perbuatanmu. Berani karena benar, takut karena salah, kan begitu? Nah, berarti saudara tidak mau mengakui perbuatanmu sehingga saudara menghindar dari jeratan hukum di negara. Oke, tidak jadi persoalan. Tidak menjadi persoalan. Sekarang kita kaitkan dengan perbuatan kejahatan di dalam negara hukum. Pembunuhan berencana misalnya, pasal 340. Pembunuhan berencana yang diatur dalam 340 KUHP itu kan ada unsur sengaja, ada mens rea, ada niat jahat. Itu disebabkan karena adanya dendam, benci, ya, karena emosional yang tidak bisa dikendalikan, karena iblis lebih banyak bercokol daripada kuasa Tuhan. Ya, dikalahkan roh Tuhan di sana. Pada asalnya roh Tuhan yang bisa menuntun langkah hidupnya. Tapi secara sistemik menyusun strategi untuk menghabisi nyawa seseorang. Oke. Nah, tahu tidak, ancaman pidana saja yang direncanakan maksimal pidana mati, berarti ditembak dengan al-bujo setelah mempunyai perbuatan hukum tetap di negara ini. Kalau tidak, pidana seumur hidup. Seumur hidup itu selama saudara beringkuk di penjara sampai kapan, sampai meninggal, di situ tempatmu, gratis tapi dikawal. Ancaman yang paling ringan 20 tahun di perencanaan pembunuhan. Nah, sekarang kita kaitkan dengan Ibrani 10:26-27. Ini juga dosa yang disengaja. Sudah tahu kalau perbuatan yang dilakukan itu adalah dosa. Setelah dia mengerti akan ilmu pengetahuan bahwa itu salah, tetap dilakukan juga nih. Maka di pengadilan terakhir nanti adalah kematian yang mengerikan, mengganaskan, yang gertak gigi, yang tidak berkesudahan lagi. Karena ini adalah orang-orang yang durhaka, tidak tahu diri. Nah, jika dikorelasikan dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tadi, membuktikan pidana yang akan dijatuhkan, divonis oleh Tuhan Yesus sebagai hakim tunggal lebih berat terhadap kasus-kasus yang ada unsur sengaja. Tidak ada lagi pengampunan
dosa bagi orang-orang yang melakukan kejahatan dengan sengaja menurut Ibrani 10:26-27 tadi. Paham itu? Nah, hati-hati. Bagaimana dengan saudara sekarang? Tidak menutup kemungkinan juga saudara akan mengalami resesi kritis seperti kejadian ini, apalagi dalam keadaan terperosok, dalam keadaan kejepit. Ingat kasus yang pernah saya tangani, kasus Jessica Kumala Wongso, pembunuhan berencana lewat racun atau sianida dengan temannya sendiri adalah karena benci, dendam, iri kepada korban Mirna Solihin. Diwujudkan dendam itu, kebencian, kepahitan itu, jadilah perbuatan yang kelihatan. Memang di pengadilan negara benci, dendam, kepahitan tidak bisa dihukum karena tidak kelihatan, tidak ada bukti. Tapi di pengadilan Tuhan itu adalah dosa. Dan di pengadilan negara pun itu hal itu menjadi hal-hal yang memberatkan pidana karena ada unsur mens rea, niat jahat. Itu. Nah, kembali itu 20 tahun ya disita. Kembali dengan pembunuhan berencana yang lagi viral kali ini. Saya tidak mengatakan demikian. VS, dia anak Tuhan Yesus. Mungkin tidak tahu bahwa membunuh itu salah atau benar, tapi dilakukan juga dengan berbagai macam modus operandi, strategi, hingga menghilangkan nama orang dan mengorbankan banyak anak buah yang berprestasi harus dipecat, didemosi kedudukannya. Berpikirkan pada saat itu yang bersangkutan bahwa apa tindakan yang dilakukan itu adalah dibenarkan, dihalalkan oleh Tuhan Yesus? Tidak. Kalau itu dipikir sebelumnya ada roh Tuhan yang menguasai dirinya, itu pasti tidak terjadi. Apapun risiko, sekalipun ada penyebabnya, hubungan sebab kausalite dengan PC misalnya, tak perlu harus menghabisi nyawa orang. Sekarang apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya lagi jadi panas juga. Ya. Karena ini mengarah kepada pribadi kita semua, ya. Kita juga bisa emosi, marah, semarah-marahnya, tetapi harus bisa saudara menahan emosional. Marah boleh, jangan jadi pemarah. Amin. Ini persoalannya. Nah, rupanya firman Tuhan ini sudah diancamkan Tuhan sebelumnya. 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia itu akan mencintai uang, mencintai dirinya sendiri. Mereka akan membual, menyombongkan diri, berfitnah, berontak terhadap orang tua, dan tidak mau berterima kasih, tidak memperdulikan agama lagi. Inilah yang menjadi tantangan di firman Tuhan ini. Jadi firman Tuhan ini sudah lebih tahu sebelumnya peristiwa-peristiwa yang akan bakalan terjadi pada hidup kita. Tapi rupanya ini diikuti. Karena itulah, ya, di dalam Efesus 4 ayat 31,
sebenarnya sudah dikatakan itu harus dibuang semua, ya, kepahitan, keraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, itu harus dibuang. Tetapi kita lebih bagus beramal terhadap yang satu dengan yang lain. Jangan ada yang dendam lagi. Kalau memang ada persoalan-persoalan pribadi antara satu dengan yang lain, marilah kita selesaikan secara adab, secara damai, menurut Tuhan. Why not? Mengapa tidak? Mengapa kita selalu berlandaskan aku sakit hati dengan dia? Aku tidak bisa, memang sakit. Iya. Tapi tahukah saudara, Tuhan Yesus lahir di bumi ini hanyalah untuk menyelamatkan kita dan mengampuni dosa kita selama belum penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir nanti akan berlanjut. Tetapi kedatangan Tuhan yang pertama ini masih membawa damai, saudaraku. Berdamailah kita dari sekarang, ya. Siapa tahu masih ada cekcok rumah tanggamu, anak-anakmu, menantumu. Sudahlah, jangan terjadi seperti peristiwa yang ini, yang barusan viral-viral ini. Ngeri. Walaupun dia sudah selesai menjalani pidananya nanti di negara, oke, maksudnya pidananya menjalani hukuman bebas, ya, karena sudah 20 tahun hukuman. Ingat, kalau 20 tahun masih bisa remisi, ya. Tapi kalau seumur hidup nggak bisa lagi, apalagi kalau mati. Bukan berarti dia nanti di pengadilan Kristus tidak mendapat pertanggungjawaban akan semua peristiwa yang najis yang tidak berkenan dengan Tuhan itu. Inilah pikiran manusia sekarang, terlalu pendek. Tuk, saya besok mau mati, ngapain saya mengusik ini? Yang penting aku sekarang senang, puas, dan seterusnya. Saudara kan pasti mati, dan saya pasti. Ketika saudara mati belum sempat mempertanggungjawabkan itu, memperkarakan itu kepada Tuhan, atau belum sempat Tuhan Yesus mengampuni dosamu selama saudara masih hidup dan sehat. Alamak, hati-hati, saudara akan berurusan dengan pengadilan Kristus. Saya belum masuk ke pengadilan Kristus, tetapi saya mau mengkorek dulu, ya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Saya mau mengoreksi, mau mengevaluasi sejauh mana sebenarnya iman percaya saudara yang selama ini rajin berdoa, berlutut ke Tuhan, termasuk mungkin saya. Akan tetapi masih ada kodrat dosa yang tidak bisa kita hilangkan. Kenapa? Roh Tuhan tidak ada menuntun hidup saudara, dan saudara tidak mau tahu itu. Walaupun sebenarnya Tuhan itu ingin menggendong saudara, tapi saudara mengabaikan. Ya. Nah, sekarang diminta, kalau begitu jangan menuruti hawa nafsu. Dicatat di dalam Satu Petrus 1:14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai hidupmu pada waktu kebodohan. Jadi hawa nafsu itu muncul dalam hidupmu adalah karena saudara bodoh, tidak lagi mengenal siapa dirimu, tidak lagi mengetahui apa dampak akibat daripada setiap perbuatan yang saudara ucapkan, lakukan. Makanya ada istilah sesal kemudian tidak berguna. Pikir dahulu, sesal kemudian tidak berguna. Ini kata-kata orang bijak.
Setelah sudah terjadi, nyesal deh. Berurusan saudara dengan Tuhan. Nah, karena itulah saya mau peringatkan sekarang. Jangan pernah saudara mengorbankan hidupmu, kariermu, prestasimu, masa depanmu, keluargamu, hanya karena kebodohan hawa nafsumu. Iblis yang menggerogoti hidupmu sehingga menghancurkan seluruhnya hidupmu. Barangkali saudara bosan dengan kesediaan rumah tanggamu, atau bosan dengan kemiskinan yang saudara hadapi sekarang ini. Susah terus hidupku. Akhirnya saudara mengambil berbagai sikap. Justru dengan kebosanan yang muncul tadi dalam kesedihan itu, teruslah pupuk pelihara. Kemiskinan yang ada tadi itu kan yang penting kaya hatimu. Miskin kan karena suatu pekerjaan yang mungkin belum dapat berkat. Tapi apa yang ada, terimalah itu, ucapan syukurlah itu, bekerja dengan benar, dengan baik. Didik anak-anakmu supaya jangan menjadi pemberontak. Pasti akhirnya dia akan mendapatkan hasil. Kesetiaan tadi akan muncul. Dengan begitu gegap gempita, menjadi harmonis rumah tangga itu, menjadi rumah tangga yang damai sejahtera, bukan lagi dengan rumah tangga penuh neraka. Kemudian saudara pun akan menikmati suatu kehidupan yang damai di rumah. Ketika datang suami, saya hanya dapat uang sekian, makan sambal tuk-tuk, makan apa adanya pun, telur, tempe, tahu, pun enak dia. Karena aku pernah mengalami seperti itu waktu di Matraman Jalan, Jakarta dulu. Belum punya penghasilan, saya hanya menunggu sebelum sambil menunggu pengumuman. Aku datang dari hasil kecil-kecilan. Saya lihat apa sih yang perbuatan ini. Aku masih ingat sekali, punya anak satu. Ya, itu tempat datang sambal itu, di situ adalah sambal. Telur pakai begini ya, ada telur ya, dengan sambal merah, tempe. Masakannya mak saya gitu. Ya, saat itu. Tapi kan daripada kita, apa ini? Tidak menyadari penghasilannya apa? Kok marah-marah? Ini dasar apa? Ada yang tidak beres kan itu? Ada yang tidak waras di sana. Sudah, berdamailah semua. Ya, ini benar yang saya bilang. Amin, haleluya. Nah, barangkali aku sulit Tuhan untuk bertobat ini. Bagaimana jalannya? Saya tertarik dengan lagu ini. Siapa tahu melalui lagu ini saudara tersentuh. Dia bukan jalan. Yesus bukan jalan dalam penentuan cara hidup. Amin. Sama-sama. Ya. Dia buka jalan saat dia berjalan dengan cara yang ajaib. Bukannya jalanmu yang menunggumu dan meluk dirimu dengan kasih terkuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan di belakang dia telah menunggu.
Jadi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan kepada Dia semua itu tadi. Ya, kegalauan saudara-saudara tadi. Saudara siapkan dirimu dituntun, dipeluk, pasrah. Ini jangan asal amin yes. Karena khawatirnya tidak mau ketika dia mengalami berbagai siksaan, berbagai tekanan. Saudara tahu nggak kalau dia sering mendapat siksaan atau tekanan di pimpinan pengadilan saya? Waduh, sering, apalagi kalau yang benar kita lakukan, paling tidak disuka. Tapi ternyata kalau yang benar itu kita lakukan, sekalipun kita mengalami siksa atau tekanan, Tuhan tetap menolong. Amin. Karena kebenaran. Saya mau buka sedikit cerita ini. Waktu saya kemarin melakukan diwawancarai oleh Rosi Kompas terkait dengan pertarungan hakim dengan sidang Sambo. Wih, saya diperiksa Badan Pengawasan Mahkamah Agung karena dikhawatirkan diduga pelanggar kode etik hakim. Saya sudah khawatir sebelumnya promosi mutasi saya bisa tertunda ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ngeri kan? Tapi apa yang terjadi? Tuhan penolongku, Dia membuka jalan. Ternyata saya menerima SK itu tetap ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jadi hari Senin saya akan melapor tugas siap di PD DKI. Coba lihat, diperiksa kita. Tapi karena kebenaran, apapun yang terjadi harus siap. Amin. Harus siap. Jadi yang benar itu laksanakan. Jangan kamu tutupi. Jangan karena ABS. ABS. Nah, asal bapak senang. Jangan padahal salah. Jadi saya percaya ini anak-anak muda kebanyakan ini. Saudara ini memiliki potensi lebih banyak. Apa ini? Ada apa tepuk tangannya saya belum jelas. Itu kan potensi apa? Ada dua potensi. Potensi nakal, tambah nakal. Potensi kesempatan untuk petualangan. Karena belum karatan. Tapi kalau seperti usia-usia kami ini sudah berat berubah. Karakteristiknya susah, ya, karatan. Jadi harus pelan. Karena kalau dia jadi anak pun atau yang lebih muda, kamu kan baru balik sore dan nasihat orang tua, udah cara kamu. Nah, jadi mumpung ini adik-adikku yang manis cantik ganteng ini masih kesempatanmu bisa panjang sebagai generasi muda. Nah, ini kesempatan dari sekarang biasakan berdoa dan berdoa pagi di 1 jam setiap pagi sebelum melaksanakan aktivitas. Ya, karena tujuan hidup kita tadi saya katakan adalah ya kepada kekekalan hidup. Bukan tidak penting yang mencari nafkah, ya, mencari kesehatan, kedamaian, karir, ya, pokoknya sukses. Itu mudah selama saudara di bumi. Tetapi tujuan hidupmu ya adalah kekekalan hidup di kerajaan surga nanti. Karena itu saudara mulai sekarang harus percaya dan meneraikan ya Roh Kudus, Roh Tuhan ada pada hidupmu seperti yang dicatat di dalam Yohanes 4:24 paralel dengan Yosua 3:10. Allah itu adalah Roh. Setuju? Siapa yang tidak setuju? Ya saya percaya dengan firman Tuhan. Ya. Jadi karena Allah itu tidak kelihatan,
melalui roh dia. Tapi walaupun tidak kelihatan, tidak bisa kita rawat, tapi dapat kita rasakan hadiratnya melalui perjumpaan. Perjumpaan itu seperti apa? Peristiwa-peristiwa yang pernah saudara alami. Saudara dituntun, tapi juga saudara mengabaikan dia. Saudara sudah tahu mana yang salah dan benar, tapi saudara melakukan kesalahan. Saudara digerogoti oleh monster kodrat dosa yang masih ada di dalam hidupmu. Itu buang. Harus roh Allah yang bercokol, tertanam, terpelihara. Ketika saudara mau salah, mau mengatakan kata-kata ucapan yang menyinggung perasaan orang, tidak jadi. Stop. Berarti roh Tuhan ada di sana. Tapi kalau seperti orang Jawa kan keinjak kaki, kau tadi ngomong mas, ada apa-apa. Walaupun dalam hatinya memang sepertinya sakit ya. Entah kalau orang seberang, awas dulu ya, dulu macam-macam. Nah, jadilah orang-orang yang ramah, sopan, santun. Amin. Ini saya lihat benar-benar semangat. Sepertinya mau masuk surga. Haleluya. Jadilah ikut bersama saya di surga ya. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Nah, ini kalau sudah berbicara dengan kuasa Tuhan, apalagi di sana disebutkan melalui roh Allah, maka dari sinilah akan diketahui ya, betulkah Allah itu hidup dalam hidupmu atau tidak. Itu adalah dari perbuatanmu, dari sikapmu, dari rumah tanggamu. Saudara tidak usah ngomong kepada banyak orang, aku begini, aku begitu, sama saja seperti lagu ini. Bukan itu penting, tapi dari sikap, perilaku, kehidupan rumah tangga, pekerjaan saudara akan dapat kelihatan kalau Tuhan menuntun hidupmu. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kalau begitu sekarang adalah mengandalkan Tuhan nih, ya, untuk mengatasi semua itu. Mengapa kita menggunakan Tuhan sekarang? Karena ada pertanggungjawaban pidana, ada pertanggungjawaban perbuatanmu setelah saudara melakukan kejahatan-kejahatan itu di kemudian hari. Sekarang persoalannya, apakah Tuhan Yesus akan mengampuni dosa atau tidak? Saudara sudah sempat terjerumus. Ini persoalannya. Tapi bagi saya tak perlu bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah ampuni dosaku, saya sudah melanggar banyak kesalahan. Bukan itu yang paling utama, tapi saudara coba berubah, memutus segala mata rantai kejahatan yang bercokol dalam hidupmu melalui kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau itu sudah saudara lakukan, lihat rumah tanggamu lebih baik dari sebelumnya apa tidak? Karena saya lihat di sini ada yang termenung, merasakan ada sesuatu, ya ada sesuatu dalam hidupmu yang perlu diselesaikan. Saya tahu batinmu, ya bukan hanya didengar enak nih firman ini, tapi bahaya ini kalau nggak dilakukan. Jadi rahasia hidup yang saya maksudkan di sini, ya. Sebelum kita dipanggil Tuhan, karena kita sudah melakukan kejahatan demi kejahatan yang bertubi-tubi, yang menyakitkan hati Tuhan dan sesama. Bisakah saudara dari sekarang menyelesaikan itu, memperkarakan itu dulu kepada Tuhan setiap saat melalui doamu dan melalui pertobatan yang tidak pernah lagi kamu ulangi itu? Nah, karena apa? Kita harus terus berjuang dan berjuang walaupun rasanya ngantuk berdoa, akan tetapi harus. Saya salut dengan istri, bukan memuji dia ini saya bawa dari Islam, tapi dia digerasi dengan saya kadang-kadang berdoa. Dia walaupun
tidur terus dan terus. Akhirnya saya malu rasanya kalau aku juga tidak ikutan berdoa bersama dia karena saya gurunya. Ini jadi kalau sudah ada yang menuntun hidup langkahmu, ya, orang tua membina anaknya dan sebaliknya dan seterusnya, saudara lihat akan terbukti nanti ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya dalam hidupmu. Amin. Amin. Ini kepada Tuhan. Nah, persoalan tadi saya katakan lagi, ini kan kalau kita menghindar dari roh Tuhan, itu tidak lagi saatnya, ya, itu tadi sudah saya anggap, ya. Tetapi dalam hal ini tidak ada lagi alasan bagi saudara untuk segera bertobat. Hentikan, dan harus. Saya pun mungkin dulu seperti itu, tapi sekarang saya takut karena salah tafsir kita selama ini. Orang kalau sudah mati sudah selesai, tidak ada lagi pertanggungjawaban hukum oleh Kristus. Ada saudaraku, ini yang menjadi persoalan. Kalau saudara tidak cepat-cepat menyelesaikan itu, sudah sempat meninggal, di sini saudara akan menyesal dan tidak bisa lagi diampuni. Jadi hanya bisa kita diampuni oleh Tuhan pada saat sebelum penghakiman terakhir. Kalau sudah penghakiman terakhir, Tuhan bukan lagi membawa damai, bukan lagi membawa keselamatan, bukan lagi mengampuni hidup saudara yang tadi. Dia datang mencari orang-orang yang berdosa supaya benar bertobat. Tidak lagi, tapi membawa pedang, menghantam semua. Ini nakal. Justru di pengadilan Kristus, coba lihat tuh. Ini sudah akhir-akhir berikut. Ini orang-orang membandel kan. Tadi kita sudah suruh atau sudah minta roh Tuhan, itulah yang menguasai hidupmu, hidup saya. Kalau itu sudah ada dalam hidupmu, tidak akan pernah terjadi lagi apa-apa. Walaupun kita meninggal, kematian bukan lagi suatu hal yang menakutkan, ya. Tapi kalau sekarang saya tanya ibu, takut mati? Tidak takut? Oh, luar biasa. Benar, ya. Tapi saya tidak tahu dari hati nurani itu takut apa tidak. Tapi kalau itu benar-benar tidak takut lagi karena kematian itu merupakan suatu kebahagiaan, berarti sudah selesai dia melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Udah merasa yakin dia kalau Tuhan akan mengampuni hidupnya. Tapi pada umumnya saudara dan saya takut mati. Kenapa? Kalau mungkin belum selesai perjuangan, itu tidak menjadi ukuran. Tapi karena belum selesai saya bertobat, saya belum tahu apakah sudah diterima Tuhan, dosaku sudah diampuni apa tidak. Ini yang terus dan terus dan terus kita perjuangkan hingga di ajal tiba. Nah, karena akhirnya kan di dalam Pengkhotbah 12:14 itu, semua Allah akan membawa setiap perbuatanmu yang tersembunyi tadi ke pengadilan, apakah itu perbuatan yang baik atau perbuatan jahat. Di pengadilan tahta Kristuslah nanti itu akan diperiksa. Kalau memang itu benar menurut kitab kehidupan Tuhan, ya sudah saudara, selamat. Selamat. Dan yang diadili itu ya sesuai menurut Wahyu 20, 12, 13 sampai 14 itu, ya, di depan tahta Kristuslah akan dibuka kitab kehidupan itu nanti. Jadi orang mati ini, baik yang muda, yang kecil, yang tua, itu dibangkitkan. Dibangkitkan. Untuk apa? Untuk diminta pertanggungjawaban perbuatannya. Sejauh mana menusuki, misalnya namanya menusuki, dia sudah mati, tidak terjadi itu, saya sudah mati kan?
sebelum penghakiman terakhir nanti ya. Nah, ibu, selama hidupmu selama ini, apa yang saudara perbuat? Tidak ada lagi alasan untuk bicara bohong. Karena Hakim Tunggal Kristus yang akan mengadili seluruh umat manusia di dunia tanpa terkecuali agama manapun hanya satu orang. Tidak ada lagi pembela pengacara, tidak ada lagi orang tua yang main kasak kusuk minta tolong, tidak ada lagi penuntut umum untuk menuntut, tidak ada. Tuhan Yesus itu akan membuka kitab-kitab dan ada secara khusus kitab Tuhan. Kami sama dengan negara, ada kitab undang-undang pidana pasal berapa kena. Kalau ini hanya dilihat di dalam kitab kehidupan, ada tidak nama si ibu atau si manusia itu tadi di buku kehidupan? Kalau ada berarti ini lolos dia dari jurang maut. Tapi ini tidak ada. Kamu hidupmu rusak selama ini. Kamu sudah mati, tidak sempat lagi saudara memperbaiki. Maka di Wahyu 15, yang Wahyu 15, dia akan dieksekusi. Akhirnya dibuang ke lautan bebas, lautan api. Inilah kematian yang kedua dan kekal. Sekaligus apabila kita tercatat di dalam buku kehidupan, itulah kehidupan yang kedua yang kekal selamanya di surga. Amin. Itu rahasianya. Jadi jangan pernah saudara berpikiran apabila sudah meninggal tidak akan diminta pertanggungjawaban hidupmu. Tetap diminta saudaraku. Karena itulah selama saudara masih hidup dan sehat, bekerja, berbuat yang benar dan selalu dekat dengan Tuhan, bersama Tuhan Yesus. Pokoknya sudahlah hidup pikuk dunia ini tidak usah lagi menjadi primadona dalam hidup kita. Karena tahu juga semua itu harta benda, profesi, karir, suami, istri, anak ditinggalkan. Yang dibawa adalah amal perbuatan kita. Amin. Haleluya. Berikan kepada Tuhan Yesus. Untuk mengakhiri firman ini, pas ya. Sedikit. Ya, Tuhan yang akan mendidik hati. Ya, mari kita berdiri. Haleluya. Sendiri aku lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Allah tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sendiri aku lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Allah tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Demikian Tuhan firman kebenaran Tuhan sudah hamba sampaikan kepada jemaat-jemaat terkasih di tempat ini. Maafkan
maafkan hamba-Mu jika terlalu keras menyampaikan firman Tuhan ini. Saya tidak menakut-nakuti Tuhan, tapi mengancam semua jemaat-jemaat yang ada di sini agar secepatnya berubah, bertobat, meninggalkan semua tali mata rantai kejahatan yang pernah dilakukan. Dan melalui ketulusan doa kami, Tuhan, tolong kami diampuni. Ampuni Tuhan, kami tidak tahu kapan kami diampuni Tuhan, tapi yang pasti mulai sekarang Tuhan, kami mau mulai melakukan janji, ikrar, menghentikan semua kejahatan-kejahatan ini. Mulai daripada perbuatan yang kelihatan, kesombongan, keangkuhan, ketidakjujuran, dusta, pertikaian, amarah, dan perbuatan-perbuatan yang kelihatan yang sudah pernah kami mendapatkan hukuman di negara ini. Walaupun mungkin kami belum mendapat hukuman di negara ini, tapi Tuhan sangat tahu karena Tuhan yang menguji batin dan menyelidiki hati kami. Sekarang Tuhan kami serahkan kepadamu. Kami mengakui dosa itu Tuhan. Tolong Tuhan sucikan Roh Kudus dosa kami ini. Siap kami akan mendapat sesuatu panggilan yang daripada Tuhan. Dengan begitu, rumah tangga kami akan menjadi bahagia. Pekerjaan kami yang sulit selama ini akan menjadi sukses. Karir kami akan diberkati. Seluruh rencana-rencana Tuhan yang terpendam selama ini akan dibuka Tuhan kita suka pelari. Oh, haleluya Tuhan. Dan semua jemaat-jemaat yang ada di sini, gembala sidang jemaat, seluruhnya aktivitas yang ada di sini, biarlah Roh Kudus mengurapi kami seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kita yang sudah diurapi Yesus, mari sama-sama mengatakan amin. Haleluya.